Tes Pak Samsul. Oke, kita tunggu dulu sebentar Bapak Ibu ya. Sementara itu kami juga ingin menyapa teman-teman yang ada di channel YouTube. Tadi teringat Pak Samsul menyinggung channel YouTube. Acara ini juga kami streaming dari channel YouTube. Silahkan Bapak Ibu bisa search informasi buat teman-teman yang lain. Silahkan di-search saja Litbang PDTT 2 atau Litbang PDTT, itu nanti sudah keluar linknya. Di situ juga ada fitur chat, kalau teman-teman mau bertanya juga boleh, tapi mungkin kita mungkin memang lebih berfokus pada teman-teman yang ikut di Zoom, tapi nggak apa-apa, nanti kita screening juga. Silahkan teman-teman juga boleh di-subscribe link kami. Beda dengan Pak Samsul, kami newbie, baru hari ini punya channel YouTube, dengan harapan teman-teman yang lain bisa lebih luas mengetahui konten acara ini. Sambil kita tunggu Pak Samsul sebentar Ya, ya. siap. Baik, terima Siap, kasih Mbak. siap. Aduh, ini mohon maaf sekali. Saya lanjutkan. Saya sambil mantau juga di apa di YouTube-nya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Mohon izin sebentar Pak Samsul, tadi ada informasi satu mau saya sampaikan juga ke teman-teman. Buat teman-teman yang WFO, hari ini Biro TI informasinya sudah membuka channel YouTube kita, jadi mau di kantor atau di perwakilan, selama acara ini bisa diakses. Terima kasih. Silakan Pak Samsul. Ya. Oke, saya mau masuk ke slide ini. Ini tadi seperti saya sebutkan tadi, saya mohon maaf buat Bapak Ibu sekalian mungkin yang lebih senior dari saya, yang lebih pengalaman. Tapi saya ini menceritakan pemahaman saya dan penelusuran saya terhadap regulasi, dan saya tambahin dengan background pemahaman saya. Jadi yang ingin saya ceritakan adalah sebuah historiografi pengadaan dari sisi regulasi. Agar maksud saya apa? Agar kita bisa memahami paling tidak apa sih yang terjadi saat ini dengan regulasi atau dengan dunia pengadaan. Jadi setidaknya saya bisa searching peraturan pengadaan barang jasa itu, saya paling jauh dapatnya Kepres 18 tahun 2000. Paling jauh. Sejauh itu kemudian di belakang yang paling jauh adalah ada 1908 kalau tidak salah, atau 1608 kita sudah punya namanya Undang-Undang Lelang yang berupa ordonansi kalau nggak salah waktu itu. Jadi itu membuka pemikiran saya kenapa dulu itu kita kenalnya cuma lelang di pengadaan barang jasa itu. Bahkan sebutannya pun lelang, sampai sekarang juga masih ada yang nyebut lelang gitu. Nah, jadi kita sejak dulu memang terpatri bahwa kita ini mindsetnya mindset perdagangan. Dagangan, bahkan kalau saya bisa baca mindsetnya POC itu adalah penjualan gitu, penjualan jual beli. Jadi POC kan jual beli dagang. Maka kemudian di Kepres 18 tahun 2000 ini saya melihat bahwa konstruksi peraturannya itu sangat dipengaruhi oleh dua mindset pemikiran, yaitu konstruksi dan perdagangan. Nah, ini bisa dilihat nanti dari konsideran Kepres 18 tahun 2000. Kemudian di tahun 2000 itu adalah awal-awal kita masuk di reformasi, aturan regulasi atau reformasi, di order reformasi. Jadi saya menangkap di situ cerita tentang bahwa kita terkaget-kaget di era reformasi itu, sedemikian besar dana pembangunan kita, tapi catatan aset kita tidak terlalu lengkap. Sehingga banyak sekali aset-aset pemerintah, aset-aset infrastruktur yang kemudian kita klaim sudah kita bangun, tapi begitu dicatat atau kita identifikasi ternyata banyak yang sudah menjadi milik orang atau milik person atau milik golongan gitu. Nah, ini kemudian memberi kesadaran kepada kita untuk membuat satu regulasi yang mencoba untuk memasukkan ilmu pengadaan atau mindset pengadaan di dalam pengelolaan pembangunan. Nah, kalau saya lihat di 18 tahun 2000 ini berbarengan dengan terbitnya Undang-Undang 18 tahun 99, yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi. Sehingga kalau kita lihat di 18 2000 ini mindset konstruksinya luar biasa kuat sekali.
Dulu mungkin ada kita mengenal namanya Pimpro atau Pimbakpro dulu. Nah, jadi Pimpro inilah yang kemudian menjadi leading sektor dalam proses pengadaan barang jasa. Kemudian kita juga dulu mengenal namanya panitia, panitia lelang dulu kita kenalnya. Makanya kenapa sih pakai kata lelang? Saya menemukannya ternyata memang dari undang-undang apa kita punya yang namanya ordonansi undang-undang, yaitu undang-undang lelang, yaitu dari sisi penjualan. Nah, kemudian tahun 2003 senyampang dengan terbitnya Undang-Undang 17 tahun 2003, saya melihat ini ada pengaruh yang kuat terhadap regulasi pengadaan barang jasa. Tapi memang sampai dengan Undang-Undang 17 tahun 2003 itu peraturan pengadaan barang jasa cuma setingkat Kepres, keputusan Presiden. Jadi saya melihat bahwa memang pengadaan barang jasa ini menjadi komplementer saja dari regulasi yang sudah ada. Kalau kemarin Kepres 18 tahun 2000 komplement dari Undang-Undang Jasa Konstruksi, kemudian di Kepres 80 tahun 2003 itu komplement dari Undang-Undang 17 tahun 2003. Nah, kemudian Kepres 80 tahun 2003 ini saya simpulkan sebagai peraturan regulasi pengadaan yang sementara. Kenapa sementara? Karena dari tahun 2003 sampai 2010, 7 tahun, Kepres 80 itu berubah 7 kali. Jadi kalau misalkan kalau kita anukan 1 tahun sekali berubah. Saya ingat betul dulu waktu tahun 2005, saya melaksanakan tender di tengah tahun, tiba-tiba regulasi itu berubah tanpa saya ketahui. Sementara tender dan mulai tanda tangan kontrak itu terjadi. Nah, waktu itu saya juga menjadi pihak yang dipanggil dalam masalah pengadaannya. Nah, itu karena apa? Karena memang kita sedang dalam peraturan antara. Kemudian indikator yang kedua adalah Kepres 80 masih menggunakan kalimat petugasnya itu disebut panitia. Maka ini menandakan bahwa Kepres 80 ini peraturan perantara saja atau sementara, bukan peraturan pengadaan yang permanen. Kemudian yang ketiga, saya menemukan ada beberapa catatan bahwa setidaknya 3 bulan setelah Kepres 80 tahun 2003 itu terbit, ada catatan pembentukan tim kajian akademis pengganti Kepres 80 tahun 2003. Jadi di 2003 Kepres 80 itu terbit, kemudian di 2003 juga Presiden menerbitkan SK tim untuk kajian akademis pengganti Kepres 80 tahun 2003. Maka dari situ saya menduga bahwa Kepres 80 tahun 2003 ini memang betul-betul adalah regulasi sementara dalam rangka kita ingin memapankan pengadaan barang jasa ini dalam satu sistem yang mapan gitu. Tapi apa yang terjadi? Istilah lelang itu sejak tahun 1608 ya, kalau saya ini kalau tidak salah di ordonansi lelang itu sampai dengan Perpres 54 masih masuk di dalam Perpres 54 istilah lelang. Ini menandakan bahwa pengadaan barang jasa itu masih dipandang sebagai transaksi penjualan. Walaupun prakteknya sebenarnya tidak. Karena kalau lelang itu prinsipnya auction. Auction berarti penawaran tertinggi yang kita ambil. Artinya kalau orang jualan pasti inginnya harga tertinggi yang menang. Tapi pada proses pengadaan barang jasa, ini adalah transaksi pembelian sebenarnya. Maka dari itu dari sisi keilmuan purchase supply chain management saya menduga disebutnya purchase gitu. Purchase dan supply chain management. Manajemen pembelian dan rantai pasok. Nah, ini ketika didekati dengan kalimat penjualan, ini akan putus ini pengadaan barang jasa ini dengan manajemen rantai pasok, rantai supply kita. Nah, alhamdulillah di Perpres 16 kemudian diperbaiki, akhirnya kita menggunakan kata tender tapi tidak lagi kata lelang. Nah, ini kesejarahannya. Nah, pengaruhnya apa? Di Kepres 80 tahun 2003, pengaruh Undang-Undang Perdagangan seperti Undang-Undang 20 tahun 2008 dan seterusnya, UMKM dan seterusnya, itu mulai tidak lagi kuat di dalam Kepres 80 tahun 2003. Karena di Kepres 80 tahun 2003 itu justru yang jasa konstruksi tidak lagi undang-undang tapi PP yang masuk, yaitu PP 29 tahun 2000. Kemudian di sisi keuangannya itu ada Undang-Undang 17 tahun 2003. Ini mulai masuk di wilayah Kepres 80. Kemudian di Perpres 54 pengaruhnya kemudian bertambah.
Jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa Kepres 80 ini adalah peraturan sementara, maka di Perpres mulai ditahbiskan bahwa pengadaan barang jasa ini adalah bagian dari pengelolaan aset. Maka dari itu kalau kita mungkin ada di PP 42 ya 2014 kalau tidak salah, itu disebutkan pengadaan barang jasa adalah salah satu dari rangkaian pengelolaan aset. Pengadaan barang jasa. Nah, kemudian di Perpres 54 itu diperkuat, yaitu di Perpres 54 ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Jadi Undang-Undang 17-nya tidak lagi masuk, tapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Jadi unsur perbendaharaan kemudian yang masuk, kemudian ada PP tentang pengelolaan aset, kemudian ada PP 29 Tahun 2000 tentang konstruksi. Jadi ada 3 pengaruh ini yang melingkupi sistem pengadaan kita. Nah, kemudian di Perpres 16 tahun 2018 ada hal yang baru. Ini kritisi menurut saya terhadap pengaruh undang-undang atau pengaruh mazhab keuangan di dalam pengadaan barang jasa. Ada kritisi, yaitu di Perpres 16 tahun 2018, undang-undang yang menjadi dasarnya itu hanya 2, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Perbendaharaan Keuangan Negara. Nah, ini kalau kita lihat perkembangan ini, maka saya bisa menyimpulkan bahwa arah sistem pengadaan kita itu mulai terkoreksi dari mindset keuangan negara menjadi mindset administrasi pemerintahan. Ini sebagai kritisi terhadap apa? Terhadap banyaknya kasus pengadaan dalam pengadaan barang jasa. 2014 kalau tidak salah KPK mengatakan pengadaan barang jasa itu 71% atau 70%, 73%, saya lupa, itu korupsi di pengadaan barang jasa. Di 2016 kalau tidak salah alhamdulillah naik dari 74 menjadi 80-an persen. Kasus korupsi yang ditangani oleh KPK itu adalah pengadaan barang jasa. Dan di 2018 itu naik lagi kalau tidak salah menjadi 85 atau berapa. Jadi ada peningkatan. Ini membuat stres sendiri, makanya tadi orang pengadaan sendiri menjadi tidak percaya untuk bahwa dia bisa berbuat baik di pengadaan barang jasa. Saya sendiri juga sampai tahun kemarin 2019 ada 3 paket tender cepat saya yang saya harus dipanggil ke kejaksaan untuk mempertanggungjawabkan. Tender cepat itu. Jadi tender cepatnya adalah tender pengadaan barang. Tapi tetap juga dipanggil bahkan sampai pada proses penyelidikan. Jadi ini fenomena yang harus dihadapi oleh orang-orang pengadaan barang jasa. Nah ini kesejarahannya, kemudian kenapa ini perlu saya sampaikan. Saya ingin sekali bahwa kita mulai menggeser paradigma kita dalam melihat memandang pengadaan barang jasa ini sesuai dengan pergeseran paradigma pemerintah dalam memandang pengadaan barang jasa sesuai dengan paradigma undang-undang yang mencakupnya. Jadi saya kemarin juga dari diskusi kemarin saya menemukan saya bilang sama Mbak Okta dan kawan-kawan bahwa yang disebut kerugian keuangan negara itu adalah bukan sebagai sumber dari pembuktian bahwa adanya kejahatan, tetapi justru adalah sanksi terhadap adanya kejahatan. Nah, ini yang harus yang kemarin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa apabila ada yang mengkritisi silahkan, tapi menurut saya seperti itu. Jadi begitu aparat hukum menemukan kejahatannya, maka perhitungan kerugian negara ini adalah hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan. Tidak sebaliknya. Karena ada kerugian negara ini, maka orang itu kemudian menjadi jahat. Nah, ini yang saya sampai sekarang saya simpulkan seperti itu. Nah, masuk ke area pengadaan barang jasa, itu tadi pengadaan barang jasa yang secara umum. Nah, di pengadaan barang jasa secara umum saja, kita mengalami hal yang paling kritis menurut saya, dan saya tidak tahu apakah di setiap temuan itu atau temuan audit itu juga disampaikan juga, tentang kompetensi pelaksana pengadaan barang jasa. Ini PR besar kita.
Tapi sampai sekarang saya kemudian berkesimpulan karena saking banyaknya kasus pengadaan, sekian besarnya orang yang terlibat di pengadaan barang jasa, itu kemudian sampai pada satu kesimpulan saya bilang bahwa pengadaan barang jasa ini harus otomatis sekarang. Jadi justru sarannya apa? Menjauhkan ASN semaksimal mungkin dari proses pengadaan barang jasa yang panjang. Nah, ini kalau saya lihat sejalan dengan mindset-nya Perpres 16. Kalau di Perpres 54 tahun 2010 menyatakan bahwa tender adalah opsi pertama yang harus dilihat dalam proses pengadaan barang jasa. Jadi seluruh paket pengadaan barang jasa itu dapat dilakukan dengan tender. Jadi kalau kita lihat dari Perpres 54, metode pemilihan penyedia itu adalah tender, setelah tender atau seleksi, setelah tender atau seleksi, di bawahnya kemudian ada penunjukan langsung, kemudian ada pengadaan langsung, kemudian ada e-purchasing. Begitu Perpres 16 dibalik total itu. Dibalik total. Jadi metode pemilihan itu nomor satu adalah e-purchasing. E-purchasing tidak lagi melibatkan Pokja, tidak lagi melibatkan UKPBJ di dalam proses pemilihan penyedia, karena sudah dipilihkan oleh LKPP secara konsolidatif kontrak payung. Kemudian setelah itu apa? Pengadaan langsung. Setelah pengadaan langsung, kalau tidak bisa dilakukan dengan pengadaan langsung, e-purchasing tidak bisa, pengadaan langsung tidak bisa, maka silakan penunjukan langsung. Jika memenuhi syarat keadaan tertentu. Kalau tidak bisa memenuhi persyaratan keadaan tertentu, maka baru kita pilih opsi tender. Tendernya pun tender cepat. Kalau sudah tidak bisa sama sekali dengan tender cepat, maka baru kita opsinya tender. Jadi ini banyak kali kompetensi pelaksana pengadaan kita yang sampai sekarang juga tidak bisa kita seragamkan, kita ratakan. Bahkan saya melihat tentang peraturan di pasal 88 Perpres 16 tahun 2018 bahwa tahun 2021 itu nanti Pokja dan pejabat pengadaan harus jabatan fungsional, itu saya melihat ada ketidakyakinan bahwa itu akan bisa dilaksanakan. Gitu. Saya justru melihat nanti ini akan ada lagi diskresi terhadap pasal tersebut. Karena apa? Tidak hanya di daerah, di kementerian lembaga pun jumlah jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa itu ada yang tidak mencukupi. Di satu kementerian berlebihan, di kementerian yang lain justru banyak yang kekurangan. Itu baru kementerian, belum lagi di daerah. Banyak daerah yang belum siap dengan japungnya. Tapi saya tidak tahu apakah LKPP tetap berkeras akan mempertahankan pasal 88 dengan goncangan yang nanti akan terjadi karena pejabat pengadaan dan Pokja harus japung gitu ya. Nah, ini bagian. Jadi ada bagian yang saya ingin titipkan, yaitu mohon dipertimbangkan atau diteliti atau dilihat nanti tentang kompetensi pelaksana pengadaan barang jasa ini. Masuk ke definisi, kalau definisi mungkin Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semua sudah banyak yang memahaminya. Saya hanya menjual bahwa status keadaan darurat adalah satu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemarin saya sempat berpendapat yang disebut dengan pemerintah ini adalah kepala pemerintahan, tapi ternyata ini dalam kenyataannya tidak. Begitu saya membaca Perpres 17 tahun 2018. Ternyata keadaan darurat itu ada juga yang ditetapkan oleh kepala badan atau yang disebut dengan BNPB atau BPBD. Di Perpres 17 tahun 2018 disebutkan keadaan tertentu adalah status keadaan darurat. Nah, itu ya status keadaan darurat bencana yang belum ditetapkan. Ini yang disebut dengan keadaan tertentu. Kemudian ada yang di daerah menyebutnya keadaan tertentu darurat, Pak. Wah, ini ada lagi istilah baru gitu. Keadaan tertentu darurat. Artinya keadaan daruratnya belum ditetapkan oleh keadaan darurat siaga daruratnya belum ditetapkan oleh kepala daerah. Itu disebut dengan keadaan tertentu darurat. Sehingga apa kemarin untuk mengcounter ada yang ingin memakai belanja tidak terduga BTT itu pada saat keadaan tertentu. Kemarin BNPB sudah menetapkan itu, berarti kita sudah sah untuk menggunakan BTT.
itu kita tidak boleh makan BTT, itu harus refocusing. BTT harus dipakai apabila masuk dalam keadaan daruratnya. Ini baru keadaan tertentu. Nah, tentu diskusi ini di tingkat pelaksana itu harus menjadi perhatian juga buat kita. Nah, jadi dari sisi regulasi saja kita masih berdebat tentang apakah kita sedang dalam keadaan darurat yang disebutkan keadaan tertentu, apakah kita sedang dalam keadaan darurat yang disebut dengan siaga darurat, apakah kita sedang dalam kondisi tanggap darurat, apakah kita dalam kondisi transisi darurat. Bahkan kalau tidak salah terbit SE 6 yang diterbitkan oleh gugus tugas yang menyebutkan bahwa kepala daerah tidak perlu menetapkan keadaan darurat lagi karena sudah dinyatakan bahwa kita berada dalam keadaan darurat. Pertanyaannya, kita sedang berada dalam keadaan darurat yang mana sesuai dengan batasan-batasan undang-undang. Ini titik kritisnya nanti ada pada penggunaan BTT tadi. Karena BTT itu sangat tegas disebutkan dalam regulasi digunakan pada saat tanggap darurat. Nah, ini keadaan tertentu PS keadaan darurat gitu ya. Nah, akhirnya di sini saya kemudian bisa mencoba mereka dari pemahaman itu, oh berarti keadaan tertentu ini adalah pra siaga darurat. Gitu. Yaitu yang kemarin 91 hari keputusan BNPB, maka saya dalam beberapa kali diskusi dengan kawan-kawan, Pak boleh nggak menggunakan BTT? Karena kan BNPB sudah menetapkan ini keadaan darurat. Saya bilang belum, karena ini baru keadaan tertentu. Gitu. Bagaimanapun juga BTT itu harus ditetapkan oleh kepala pemerintahan. Nah, ini yang kemudian terbitlah Kepres 12 tahun 2020 ditetapkan oleh Pak Presiden bahwa kita sudah memasuki wilayah bencana nasional. Di sini kemudian perdebatannya adalah apakah bencana nasional ini masuk dalam tanggap darurat, siaga darurat, atau transisi darurat. Ini wilayah yang juga kita harus selesaikan. Nah, dari itu saya mencoba lagi menggali, akhirnya dapat satu kesimpulan ini. Mudah-mudahan ini bisa, mohon dikritisi juga kalau keliru. Ada setidaknya 5 keadaan yang saya lihat dalam yang disebut dengan keadaan darurat atau keadaan darurat bencana yang harus ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah diwakili dengan BNPB, kepala daerah. Pada saat ditetapkan sebelum siaga darurat oleh BNPB atau BPBD, itu disebut keadaan tertentu. Maka pada saat keadaan tertentu ini, kita akan melihat nanti, boleh nggak digunakan Perlem 13 tahun 2018. Nah, ternyata Perlem 13 tahun 2018 menyebutkan mekanisme pengadaan penanganan darurat itu bisa dilakukan apabila sudah masuk keadaan tertentu. Berarti menggunakan Perlem 13 tahun 2018 itu boleh sejak ditetapkan oleh BPBD untuk daerah atau BNPB untuk nasional, itu maka kita sudah bisa menggunakan mekanisme yang diatur oleh Perlem 13 tahun 2018. Tapi pertanyaannya kemudian apakah kita bisa menggunakan BTT? Menurut saya, atau dana siap pakai, menurut saya dari telaah regulasi yang saya pelajari, ini tidak bisa. Karena apa? Statusnya belum tanggap darurat. Ini menurut saya yang coba saya baca. Kemudian ini juga mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena saya di daerah, jadi konsentrasi saya menyusun ini lebih ke daerah. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi maknanya, mudah-mudahan bisa disesuaikan. Jadi di daerah itu ada Permendagri 20 tahun 2020, kemudian terbit menindaklanjuti Kepres, yaitu tentang percepatan penanganan COVID di daerah. Kemudian ada SI Kemendagri juga tentang pencegahan penyebaran COVID di daerah. Kemudian ada SE Kemendagri 2622 tentang pembentukan gugus tugas penanganan COVID. Kemudian ada SE Kepala LKPP nomor 3 tahun 2020 tentang penjelasan pelaksanaan PBJ penanganan COVID sesuai dengan Perlem 13. Ini beberapa petunjuk yang saya gunakan untuk memahami kemudian. Jadi Permendagri 20 tahun 2020 menurut saya mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan percepatan melalui pembentukan gugus tugas
dan penetapan status siaga darurat atau penetapan status darurat bencana, itu tanggap darurat di daerah. Nah, ini amanat utama yang saya simpulkan dari itu. Kemudian, nah muncullah kemudian diskusi tentang gugus tugas ini. Nah, kita memang kalau saya melihat, saya juga cukup pusing ya, karena kita menggunakan istilah-istilah yang apa ya, baru, atau saya nggak tahu ini istilah baru atau apa. Tapi yang saya baca dari regulasi penanganan keadaan darurat itu, yang dari turunan Undang-Undang 24, itu hanya dikenal namanya pos komando atau pusat komando penanganan darurat. Nah, kemudian mungkin ini sama dengan gugus tugas. Ini yang kemudian di COVID ini gugus tugas namanya. Nah, yang saya lihat dalam regulasi yang ada itu, pusat komando itu ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana, baik BNPB maupun BPBD di daerah. Tapi kemudian terkait dengan COVID ini muncul lagi instansi atau instansi pelaksana teknis yang secara fungsi penanganan darurat, yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan OPD lain terkait yang ditetapkan melalui koordinasi dengan gugus tugas. Nah, ini kemudian beragam nih. Saya di daerah menemukan ada sekretariat daerah yang melakukan pengadaan masker untuk penanganan COVID. Saya nggak tahu apakah ada tusinya sekretariat daerah, tapi begitu saya tanyakan, itu dasarnya apa? Perintah dari sekretaris daerah atas petunjuk dari kepala daerah sebagai ketua gugus tugas. Nah, ini memang agak apa ya? Menurut saya agak lucu juga, agak sedikit ya ini, karena fungsi staffing itu kemudian menjadi fungsi fungsional. Nah, tentu ini nanti Bapak Ibu sekalian akan menemukannya di daerah-daerah. Kemudian hal yang penting juga mungkin saya ingin sampaikan, keprihatinan saya adalah saat ini yang berseliweran di kita, itu kita konsentrasi kepada dua hal, yaitu ini mindset supply chain management saya masukkan, mudah-mudahan tepat, yaitu kita lebih konsentrasi kepada pengadaan barang jasa terkait aliran barangnya, kemudian aliran uangnya. Kita fokus dan konsentrasi ke sini. Sehingga kita perdebatannya adalah barangnya langka, kemudian uangnya sedikit, dan seterusnya. Satu hal yang menurut saya bolong di dalam pelaksanaan ini adalah informasi. Informasi apa? Informasi tentang berapa jumlah APD yang kita butuhkan di seluruh Indonesia. Sampai saat ini saya belum dapat datanya, mungkin karena keterbatasan saya, tapi ya subjektivitas saya sajalah. Sampai saat ini saya di daerah saya pun saya tidak tahu berapa sebenarnya kebutuhan APD, kebutuhan masker, kebutuhan hazmat, kebutuhan ventilator, kebutuhan termogan, dan lain-lainnya dalam rangka kita mengantisipasi kelangkaan pasokan di kita. Nah, kemudian dari sisi keuangan belanja, kita tidak berbasiskan data-data tadi. Sehingga bisa dibayangkan kemudian kita membeli masker itu sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya uang yang tersedia. Sehingga mungkin Bapak Ibu sekalian nanti bisa mungkin bisa mengevaluasi RKB-RKB yang disampaikan, bisa ditanyakan nanti angka 1.000 masker ini dapat dari mana, apakah dari pengguna akhir atau dapat dari reka-rekaan gitu. Nah, ini juga bagian. Di tingkat pusat sendiri pun, informasi yang paling mudah didapati adalah informasi korban. Setiap hari kita selalu dicekoki dengan informasi berapa jumlah yang positif, berapa jumlah yang meninggal, tapi kita tidak tahu apakah negara ini sudah mampu memenuhi kebutuhan APD bagi seluruh tenaga medisnya. Berapa sih yang sudah dibeli, berapa sih yang belum, berapa sih yang masih dibutuhkan,
atau sekarang ketahanan alat pengaman diri untuk teman-teman para medis itu berapa datanya, itu tidak ada. Nah, di daerah saya mencoba menawarkan satu sistem informasi di daerah saya. Alhamdulillah sistem informasinya kemarin sudah saya perlihatkan juga dengan Mbak Okta, sudah jadi tapi tidak dipakai gitu ya. Atau belum dipakai mungkin. Tidak dipakai, tapi jadi gitu ya. Kemarin sudah saya perlihatkan. Nah, jadi perhatian kita terhadap pengelolaan informasi supply kita itu sangat minim. Sehingga saya menduga nanti mungkin saja nanti kita bisa overload masker sementara hazmat kita kekurangan. Atau kita nanti overload overload mungkin APD yang lain tapi APD yang lain juga kita kekurangan. Ini sangat disayangkan karena uang kita sangat terbatas untuk menangani keadaan darurat. Itu dari sisi apa filosofi supply-nya dari suplai informasi, suplai barang, dan suplai keuangan. Sumber anggaran penanggulangan yang saya baca dari Kepres 7 tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Kepres 9 tahun 2020 di pasal 13 ayat 3, sumber anggaran itu ada 3, PAD untuk daerah dan revisi anggaran atau yang kita sebut dengan refocusing atau realokasi. Ini menurut saya pembiayaan pada saat kita kemarin belum masuk pada kondisi tanggap darurat. Nah, kemudian begitu itu tidak cukup untuk menangani, maka masuk ke dalam keadaan tanggap darurat, maka kita mulai menggunakan belanja tidak terduga. Akhirnya refocusing itu kemudian disatukan semua ke dalam belanja tidak terduga. Kemudian jika belanja tidak terduga ini tidak mencukupi juga, mungkinan akan di backup dengan kas daerah. Nah, ini yang saya tangkap dari Kepres 7 tahun 2020. Jadi sumber anggaran keadaan darurat itu belanja tidak terduga. Kalau belanja tidak terduga tidak juga cukup, maka kemudian melakukan realokasi untuk dimasukkan ke dalam belanja tidak terduga dalam kondisi penanganan tanggap darurat. Kemudian jika tidak mencukupi juga, maka nanti kas daerah ini masuk ke belanja tidak terduga. Nah, titik kritis atau titik poinnya, belanja tidak terduga inilah yang harus kita perhatikan menurut saya. Karena apa? Belanja tidak terduga ini betul-betul secara prinsip keuangan dia hanya terdiri lumsum total dalam satu rekening belanja tidak terduga di belanja tidak langsung yang kemudian hanya mengandalkan RKB saja. Maka saya ingin kali perhatian kita semua itu justru kepada bagaimana rencana kebutuhan belanja itu ditetapkan. Yang tadi saya lampiri dengan prinsip supply chain tadi, sudahkah menyusunan rencana RKB tadi, rencana kebutuhan belanja tadi didasarkan pada informasi-informasi yang tepat terkait dengan berapa jumlah pasokan, berapa jenis pasokan, dan jumlah uang yang kita miliki. Nah, itu yang mungkin nanti mudah-mudahan bisa diperdalam di situ. Kemudian saya membaca di pedoman umum Kemendagri ada sesuatu yang berbeda, itu yang saya baca. Dari Undang-Undang PP 21 dan PP 22 tahun 2008, itu saya baca BTT atau belanja siap pakai itu digunakan untuk keadaan tanggap darurat. Tapi kemudian di pedoman umum Kemendagri yang saya baca, di buku pedoman umum Kemendagri, itu dibuka untuk siaga darurat. Nah, ini tentu juga bagian yang harus kita nanti kalau kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian kemudian nanti mengaudit, tiba-tiba ada yang menggunakan dana BTT pada saat siaga darurat kemarin, atau di daerah-daerah yang belum ditetapkan tanggap daruratnya, itu kemudian pada saat siaga darurat mereka menggunakan BTT. Ini tolong juga nanti bisa dilihat dari buku pedoman umum Kemendagri ini, bahwa mungkin saja mereka membaca ini, sehingga menganggap meskipun kita masih zona hijau, belum ditetapkan sebagai tanggap darurat, kita sudah bisa menggunakan BTT dengan BTT untuk penanganan daruratnya. Nah, ini juga bagian yang harus
kita ini. Kemudian di sini juga disebut dimulai saat siaga tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah melalui surat pernyataan siaga dan atau tanggap darurat sampai selesai. Nah, selesainya ini juga kita masih masih juga ini karena yang disebut dengan selesai ini adalah selesainya siaga darurat dan selesainya tanggap darurat. Sementara SE6 itu menyebutkan bahwa yang tidak bisa kita tentukan adalah keadaan daruratnya kita belum tahu. Nah, jadi ada ruang tafsiran regulasi yang nanti akan sangat berbahaya menurut saya kalau tidak kita definisikan secara tegas. Yaitu ditetapkan kalau saya lihat di SE6 itu saya lihat bahwa tidak perlu lagi kepala daerah menetapkan keadaan darurat gitu. Sejak terbitnya SE itu. Nah, sehingga ini juga nanti akan membingungkan. Apakah daerah terkait dengan siaga darurat dan tanggap daruratnya tidak perlu menetapkan itu? Karena bagaimanapun juga legalisasi penggunaan BTT itu ada di penetapan tanggap darurat dan selesainya tanggap darurat itu. Nah, ini yang juga mungkin bagian yang harus kita diskusikan dan ini salah satu yang menjadi pemikiran saya. Kemudian pengguna belanja tidak terduga. Ada kalimat yang saya baca itu perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi penanganan dampak penularan COVID-19 di daerah. Nah, terkait dengan perangkat daerah ini juga PR sendiri nih. SKPD mana yang berhak untuk menggunakan atau menjadi pelaksana dari pengadaan barang jasa penanganan darurat? Kalau kemudian dari beberapa regulasi saya simpulkan intinya saya mengambil jalan tengah yaitu adalah SKPD yang melaksanakan fungsi sebagai penanggulangan bencana darurat di bawah koordinasi BPBD. Di mana di situ juga ada termaktub di dalamnya gugus tugas. Nah, jadi apakah nanti ini saya tidak bisa ini apakah nanti titik poin dalam penetapan SKPD yang menyusun RKB ini harus didasari dulu dengan surat penetapan dari gugus tugas atau BPBD atau hanya berupa rekomendasi atau hanya berupa berita acara atau hanya berupa komunikasi lisan. Ini juga harus dilihat. Kalau saya melihatnya harus ada dokumen resmi yang menjadi dasar buat SKPD untuk disebut sebagai perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak. Karena kita masih kalau ini saya cuma baru bercerita tentang kesehatan. Pandemi COVID ini adalah bencana yang satu dekade ya, 100 atau satu abatan. Nah, dan kita tidak punya referensi 100 tahun yang lalu bagaimana pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat. Nah, saya berharap apa yang kita perbaiki saat ini bisa menjadi cerita agar menjadi bekal buat generasi kita yang akan datang ketika menghadapi yang seperti ini juga di 100 tahun kemudian, mungkin ya, tapi saya nggak tahu, tapi dari beberapa ini 100 tahun wabah dan ini bisa terjadi di generasi kita yang akan datang. Sehingga kita bisa memberikan catatan yang berharga secara kesejarahan bahwa kita memberikan bekal kepada yang akan datang bahwa dalam penanganan ini dan seterusnya. Dan bagian yang saya titipkan pada kawan sekalian penegasan tentang bagaimana dokumen administratif apa nanti yang menyatakan bahwa perangkat daerah itu khususnya di daerah itu menjadi perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan penanganan dampak COVID. Selanjutnya darurat yang saya Permendagri 20 dan atau perubahan dari Permendagri 13 tahun 26
setidaknya seperti ini, ada kemudian Kepala SKPD Pelaksanaan Fungsional Penanggulangan Bencana mengajukan RKB terkait tanggap darurat bencana, tadi Bendahara Umum Daerah, kemudian BUD mencairkan kepada KPD pelaksana. Nah, ini juga dipertanyakan karena menjadi mekanisme semacam mekanisme UP atau TUP, pencairan mekanisme TU ke bendahara pengeluaran kemudian membuat buku kas sendiri, buku kas umum tersendiri, kemudian melaporkan ke PPKD dengan melampirkan bukti-bukti ini yang saya dapat. Jawaban keuangan itu ada hal juga yang perlu saya sampaikan, bahwa ada ketentuan di pasal 6 tentang bahwa tata cara pemanfaatan serta bantuan bencana darurat dilakukan khusus sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi kedaruratan. Bencana. Bencana ini adalah sifatnya bansos. Ternyata bantuan bencana ini itu mengandung dana yang dikerahkan untuk penanganan. Saya memahaminya BTT pun bagian dari itu, belanja tidak terduga pun bagian dari itu, atau dana siap pakai juga bagian dari itu. Kemudian PP 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan itu juga menguraikan di pasal 34 bahwa pertanggungjawaban dana tanggap darurat diperlakukan secara khusus. Nah, perlakuan khusus ini seperti apa? Dijelaskan bahwa perlakuan khusus ini adalah meskipun bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban, tapi tetap diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban yang sah. Misalkan kalau saya mencontohkan, kalau yang harusnya pakai SPK tiba-tiba yang didapatkan hanya berupa kwitansi, maka apabila ini terkait dengan dana tanggap darurat bencana, nah ini mengikat kembali lagi kepada tanggap darurat, bukan kepada keadaan darurat yang tadi ada 5 kalau tidak salah dia, keadaan tertentu, siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat. Kalimat ini hanya untuk tanggap darurat saja. Nah, jadi untuk tanggap darurat ada perlakuan secara khusus. Nah, nanti di dalam audit saya bisa saja menduga nanti bisa saja terjadi di lapangan ternyata ada penggunaan dana yang tidak pada saat tanggap darurat tapi diperlakukan secara khusus. Artinya ada yang tadi saya bilang yang harusnya pakai SPK 50 sampai 200 juta harus pakai SPK, tiba-tiba yang didapatkan cuma kwitansi. Nah, ini akan seperti apa nanti prosesnya, atau akan seperti apa justifikasinya nanti. Ini juga bagian yang menurut saya celah-celah yang akan membuat membuat ramai pada proses auditnya nanti. Kemudian ada rekomendasi, ini coba saya susun, rekomendasi dari berbagai literatur, salah satunya buku panduannya Kemendagri juga, bahwa dalam percepatan penanganan COVID ini, pertama, optimalkan gugus tugas COVID-19 di daerah. Artinya apa? Gugus tugas itu menjadi sentral of excellence dari penanganan keadaan darurat. Yang jadi masalah, ini mudah-mudahan ini saya menyampaikan ini bukan underestimate terhadap seluruhnya, tapi hanya sebagai pendapat saja, mudah-mudahan tidak dianggap sebagai underestimate gitu. Dari sekian banyak daerah yang saya dampingi dan berkonsultasi dengan saya, hampir semua kepala BPBD yang menjadi leading sektor mesin utama dari gugus tugas COVID-19 itu adalah orang-orang yang belum mempunyai bekal yang cukup untuk menjadi petugas
pengadaan barang jasa yang extraordinary. Thus di bawahnya termasuk PPK-PPK yang ditugaskan untuk penanganan keadaan darurat. Jadi dari sisi kelembagaan BPBD-nya sendiri, saya melihat banyak pejabat atau struktural yang di BPBD itu ditempatkan di BPBD bukan karena kemumpuniannya dalam sebagai orang yang dianggap extraordinary untuk menangani kondisi yang extraordinary, tapi hanya merupakan penempatan pada jabatan yang seperti biasa, bahkan ada beberapa yang menyebutkan penempatan pengkaryaan beberapa orang gitu. Nah ini saya agak mencoba berhati-hati. Ini mudah-mudahan tidak dianggap ini. Tapi itulah kenyataannya yang saya temukan di lapangan. Tapi mungkin Bapak Ibu sekalian sebagai auditor juga pasti bisa melihat itu. Nah jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang justru tidak melewati gugus tugas. Ya tadi saya bilang ada sekretariat daerah yang membeli masker yang dijustifikasi sebagai penanganan COVID, kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat gitu. Walaupun masyarakat juga nggak masalah sebenarnya, tapi yang jadi masalah adalah tentang koordinasi kita jadi tidak efektif. Jadi resultannya tidak terlalu besar karena kita gayanya tidak terfokus gitu ya. Kemudian optimalkan APBD dengan BTT, belanja tidak terduga, refocusing atau kas daerah. Selanjutnya sediakan sarana prasarana kesehatan. Nah ini karena COVID-19 ini berkaitan dengan kesehatan, maka yang paling fokus adalah sarana prasarana kesehatan. Tapi di lapangan saya menemukan ada pengadaan-pengadaan atau RKB atau kebutuhan-kebutuhan yang justru tidak menunjukkan sense of crisis dari keadaan darurat. Misalkan ada di beberapa daerah saya temukan kegiatan Mohon maaf Pak, terputus Pak. kalau menggunakan dana, apalagi menggunakan dana belanja tidak. Pak Ramli izin, Ya? Pak Samsul izin dikulang sedikit tadi yang habis sense of crisis sempat hilang. Oh Ada iya, kegiatan yang tidak sesuai gitu Pak. Iya, baik. Ya, saya ulang lagi. Jadi kalau ini saya tegas menyatakan bahwa sediakan sarana prasarana kesehatan karena bencana yang kita hadapi ini adalah bencana kesehatan. Sehingga tapi di lapangan saya menemukan ada pertanyaan-pertanyaan, bahkan ada eksekusi pengadaan yang sama sekali tidak menunjukkan sense of crisis terkait dengan bencana ini. Yaitu misalkan tadi pengadaan konsultansi yang berkaitan dengan kajian untuk menentukan apakah ini perlu ditetapkan PSBB atau diperpanjang PSBB-nya. Jadi ini menjadi apa ya? Ini pengadaan pemilihan penyedia barang jasa konsultansi, tapi dalam kondisi yang darurat. Kemudian kemarin juga baru saja saya dimintain konsultasi. Pak Samsul, kami mau pengadaan ambulan terkait COVID atau tidak? Saya bilang. Ya bisa digunakan untuk COVID, Pak. Saya bilang kalau bisa digunakan, semua bisa digunakan. Tapi apakah ini terkait langsung dengan penanganan COVID? Ya nanti kalau ada bisa dipakai, Pak, untuk COVID. Saya bilang, saya tanyakan, ini dana DAK ya? Iya, Pak, karena April harus kontrak. Kalau kita tender, waktunya tidak cukup. Jadi maksudnya konsultasi apa? Kalau ini bisa dijustifikasi sebagai penanganan COVID, kami akan gunakan Perlem 13 tahun 2018. Nah, ini juga salah satu yang menurut saya ini mengkhawatirkan. Jangan-jangan praktek-praktek seperti ini banyak. Yang harusnya ini adalah pengadaan barang jasa terdampak COVID, tetapi dijadikan pengadaan barang jasa yang terkait dengan COVID sehingga bisa menggunakan kemudahan tata cara pelaksanaan pengadaannya. Nah, ini juga bagian yang menurut saya harus segera harus betul-betul diperhatikan oleh kita semua. Saya setiap kali mendapatkan konsultasi seperti ini saya bilang tidak boleh. Karena apa? Ini namanya mensiasati aturan.
Gitu. Kalau ingin aman, laksanakan sesuai dengan ketentuan umum, atau kalaupun misalkan kontraktualnya terganggu akibat keadaan COVID, lakukan penanganan, lakukan antisipasi atau proses pengadaan barang jasa yang terdampak COVID, bukan terkait dengan COVID. Nah, kemudian selanjutnya kebutuhan yang paling urgent juga adalah rekrutmen dan pelatihan tenaga medis. Ini bagian yang sangat urgent sekali. Nah, salah satu hal yang menurut saya nanti akan menjadi perdebatan hangat juga dalam proses audit nanti adalah bencana ini bukan seperti bencana Palu, bukan seperti bencana Nias, bukan seperti bencana Aceh, karena saya juga sempat mempelajari, karena di P3I juga banyak teman-teman senior yang berpengalaman di BRR Aceh dan seterusnya, yang sangat jelas mana status dan kondisinya. Nah, ini kalau kita sebut extraordinary bencana, yaitu batas wilayah antara yang ditetapkan undang-undang antara siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat itu kemudian menjadi sangat blur, sangat kabur. Seperti yang mungkin nanti bisa dilihat lagi, mudah-mudahan ada, saya lupa nih di slide yang sebelah mana. Bantuan sosial itu di dalam PP 22-nya disebutkan sebagai dana bantuan sosial itu digunakan dalam keadaan transisi darurat. Artinya setelah tanggap daruratnya dinyatakan selesai, masuk maka baru kemudian bantuan sosial itu ada. Digunakan dana bantuan sosial. Kan kita punya 3 lokasi kalau tidak salah itu. Tanggap daruratnya dan satu alokasi, saya lupa ini satu alokasinya. Nah, dalam kondisi kita sekarang, ini dana tanggap darurat itu BTT dengan dana bantuan sosial itu bersamaan digunakannya. Nah, dalam kerangka itu nanti mungkin kita akan menemukan praktek-praktek yang perlu sangat kita perhatikan. Contoh, ini terkait bahan pangan dan kebutuhan pokok. Nanti akan ada pembelian bahan pangan dengan metode-metode yang yang sama sekali tidak berkaitan, tidak representatif untuk dilakukan pada keadaan darurat. Gitu. Ini misalkan saya contohkan di beberapa daerah, yaitu misalkan bahan bantuan sosial kemudian dibeli dengan cara dan dijustifikasi bahwa mindset harganya nanti seperti alat kesehatan yang langka, sehingga diskusi tentang bagaimana mengupayakan kita mendapatkan harga terbaik ketika kebutuhan pangan dan seterusnya itu tidak dilakukan. Kemudian mindset bahwa di alat kesehatan kita tidak lagi berdebat tentang apakah penyedianya qualified atau tidak qualified, selama bisa menyediakan barangnya ada dan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang diharapkan, maka beli pada saat itu juga, karena ini tentang keselamatan manusia. Tapi begitu dengan pengadaan bahan pokok, bahan pangan ini, kemudian mindsetnya akan dilakukan dengan cara yang sama. Nah, ini juga menurut saya agak membahayakan. Seperti yang kemarin ada salah satu yang berdiskusi kepada saya, ada belanja untuk pembagian bahan sembako di mana di dalamnya ada biaya, yaitu biaya pembuatan stiker yang nanti ditempelkan pada bungkus sembako. Nah, ini juga bagian dari bagaimana kita nanti menentukan. Nanti kalau pakai mekanisme RKB BTT, maka ini bocor terus nih, gitu. Nah, ini juga yang harus juga kita perhatikan. Kemudian ya, belum lagi tentang pesan-pesan sponsor dalam setiap bantuan. Kemudian ada instansi teknis yang sebenarnya tidak berkaitan dengan pembagian pengelolaan bahan pangan, itu tiba-tiba menjadi instansi teknis yang membagikan bahan pangan dan seterusnya. Ini juga bagian yang menurut saya harus kita menjadi perhatian. Jadi kembali kepada RKB-nya. Kemudian selanjutnya adalah bantuan langsung tunai, karena ini bukan wilayah
pengadaan barang jasa mungkin saya tidak terlalu bahas. Selanjutnya, pengadaan tenaga relawan di RT RW. Nah, ini saya melihat ini juga rekomendasi dari panduan Kemendagri juga menurut saya ini bagian juga karena kita sudah mulai masuk dana kelurahan dan dana desa. Kemudian ada insentif tenaga medis. Nah, karena ini bukan juga wilayah pengadaan, saya tidak terlalu bahas. Nah, sekarang yang paling ini juga adalah tentang sarana prasarana kesehatan wilayah padat penduduk. Jadi ada dua hal nih, ada sarana prasarana khususnya infrastruktur yang saya lihat menjadi rawan sekali di dalam penyusunan RKB-nya. Tidak kita pungkiri bahwa kita perlu penambahan ruang perawatan, penambahan fasilitas karantina dalam bentuk infrastruktur, tapi juga yang harus kita lihat ini bisa saja nanti kebutuhan infrastruktur ini sebenarnya bukan terkait dengan COVID, tapi pas pada saat kondisi COVID, kemudian diselipkan karena proses pengadaannya sangat mudah, diselipkan sebagai bagian dari COVID. Misalkan bangunan yang jelas-jelas hanya bisa dikerjakan dalam waktu 3 bulan, baru bisa digunakan, kemudian digunakan mekanisme pengadaan, tata cara pengadaan penanganan keadaan darurat. Ini juga hal-hal yang harus, walaupun saya tidak mengingkari ada beberapa yang sudah dilaksanakan dan itu juga saya memberikan rekomendasi, saya memberikan pendapat gitu ya. Saya tanyakan, apakah bangunan ini dalam masa tanggap darurat ini sudah bisa digunakan meskipun belum selesai 100%. Jadi kalau mereka bilang bahwa ini bisa digunakan, Pak, jadi kita ada tahapan. Jadi ada tiga lokal bangunan yang bangunan yang satu lokal ini akan bisa kita selesaikan dalam waktu 1 bulan. Nah, 1 bulan ini masih dalam tanggap darurat dan sudah langsung bisa dipakai. Nah, jadi kalau yang seperti ini saya bilang kalau satu kesatuan tanggung jawab kegagalan bangunan dan kemudian itu bisa tahapan bagiannya masih bisa digunakan untuk penanggulangan darurat, ini masih besar justifikasinya bahwa kita sedang melakukan pembangunan ini dalam rangka penanganan keadaan darurat. Tapi kalau bangunan ini jadi setelah bencana ini berakhir, maka menurut saya ini bukan pengadaan yang harusnya menggunakan mekanisme penanganan keadaan darurat. Ini juga bagian yang diskusi yang paling banyak yang masuk ke saya. Kemudian bercerita pengadaan barang jasa. Saya sempat berpikir bahwa pengadaan barang jasa keadaan darurat ini tidak ada di dalam regulasi yang lebih tinggi dari Perpres. Saya sempat berpikir seperti itu. Tapi ternyata setelah saya membaca PP 22, gitu ya, PP 21, maaf, PP 21 tahun 2008, itu ternyata di dalam PP 21 disebutkan tentang pengadaan barang jasa. Yaitu di pasal 24.f, huruf F itu disebutkan pada saat status keadaan darurat bencana, BNPB, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang pengadaan barang jasa. Nah, jadi kalau saya melihat ini kembali tadi kepada yang saya bilang, SKPD yang secara fungsional menjadi pelaksana pengadaan darurat, penanganan darurat. Maka saya melihat dari pasal ini semuanya merujuk kepada BNPB atau BPBD. Jadi koordinasi kepada gugus tugas yang di dalamnya ada BNPB dan BPBD terkait dengan penyusunan RKB menurut saya hal yang urgent sesuai dengan amanat PP 21. Kemudian di pasal 39, pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pasal 24 huruf F dilaksanakan secara terencana. Jadi tidak secara tiba-tiba tapi tetap terencana. Hanya saja perencanaannya itu khusus, yaitu melalui rencana kebutuhan belanja tadi. Dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau misalkan kita tidak punya data kondisi, data karakteristik wilayah bencana dari sisi supply, berapa jumlah yang dibutuhkan, hazmat yang dibutuhkan, berapa jumlah APD yang dibutuhkan, berapa jumlah termogan, berapa jumlah PCR, berapa jumlah dan seterusnya, maka ini sebenarnya kalau tidak dilakukan seperti itu penyusunan RKB-nya itu akan cenderung nanti melanggar
pasal 39 ini, gitu ya. Artinya akan cenderung melanggar prinsip-prinsip yang ada dituangkan dalam pasal 39. Kemudian keadaan darurat bencana. Nah, ini kalimat darurat gitu ya, keadaan darurat bencana berarti bisa saja di keadaan tertentu. Oke, ini unstable di saya. Iya, Pak Samsul, agak terputus-putus nih Pak Samsul. Transisi darurat. Oke, sudah ini Pak? Gimana Uh, ini? Halo? Tes. Mungkin agak diulang dikit lagi Pak Tes? tadi Pak. Sekarang Oke. sih insya Allah ini. Coba ulang dikit boleh ya Iya. Pak ya? Oke, siap-siap. Saya ulang. Jadi di pasal 39 ini sudah jelas menyebutkan bahwa ada kalimat yang saya bold ini ya. Bahwa pengadaan barang jasa dilakukan secara terencana. Jadi tidak ada sama sekali kalimat bahwa pengadaan barang jasa penanganan darurat ini harus juga tidak terencana. Maka kemudian kalau kita lihat sambungannya di PP 22 disebutkanlah tentang rencana kebutuhan belanja. Diturunkan dalam PP 58 tahun 2000 PP 12 tahun 2019 dan Permendagri dan seterusnya. Jadi ketika berkaitan dengan dana bencana itu ada rencana kebutuhan. Jadi berarti kan terencana. Nah, terkait dengan terencana ini apa yang paling minimal direncanakan? Yaitu memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan. Nah, ini yang membuat saya bilang urgensi kenapa kita harus punya data berapa jumlah alat kesehatan, berapa jumlah pangan yang kita butuhkan, berapa jumlah sarana prasarana yang kita butuhkan, tetap harus ada perencanaan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayahnya. Nah, ini. Kemudian pasal 40 ayat 1 dijelaskan pada saat keadaan darurat bencana. Nah, ini pada saat keadaan darurat bencana, ini keadaan darurat tadi, keadaan darurat bencana, kemudian pengadaan barang jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat. Nah, ketika berbicara pada saat keadaan darurat bencana, begitu masuk ke wilayah pengadaan barang jasa khususnya tanggap darurat bencana, itu disebutkan untuk tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus. Nah, ini kemudian mungkin menurut saya ini mungkin yang menjiwai terbitnya Perlem 13 tahun 2018. Itu pengadaan darurat kita itu seperti yang nanti kita bahas setelah ini. Di dalam pasal 40 disebutkan bahwa dalam keadaan tanggap darurat secara khusus itu melalui pembelian langsung atau pengadaan langsung. Bukan penunjukan langsung ya Bapak Ibu sekalian. Pembelian langsung atau pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai kondisi pada saat keadaan tanggap darurat. Jadi kalau kita baca pasal 40, berarti pengadaan yang khusus itu hanya untuk tanggap darurat. Nah, ini ini tentu nanti akan menjadi diskursus tersendiri ketika kita membuka Perlem 13 gitu ya. Nah, saya lanjutkan dulu di ayat 2-nya. Pembelian atau pengadaan langsung yang disebutkan di ayat 1 tadi tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang atau jasa. Nah, jadi untuk tanggap darurat metode pengadaannya adalah pembelian langsung. Kemudian yang dilepaskan khususnya apa? Nilai. Di dalam Perpres 54, di dalam Perpres 16, di dalam Kepres 80, yang disebut dengan pembelian langsung itu adalah yang nilainya sampai dengan 10 juta. Gitu. Lalu bagaimana mekanismenya? Mekanismenya gampang sekali. Datang ke tempat yang jual barang, kemudian langsung pesan, suruh kirim, kemudian setelah dikirim, diterima. Setelah diterima, baru kita terbitkan yang namanya nota atau kwitansi. Itulah yang disebut dengan pembelian langsung.
Lalu kemudian dalam prakteknya ada yang menyebutkan kalau pembelian langsung itu atau pengadaan langsung sampai dengan 50 juta itu ada surat pesanan. Menurut saya tidak perlu ada surat pesanan karena sudah ada nota atau kwitansi. Kemarin sudah dibahas ini ya. Nah itu menurut saya tidak perlu. Tapi harus tetap ada langsung pesan saja. Telepon penyedianya, tolong kirim barang ke saya, ke sini, kita serah terimakan, begitu serah terimakan, terbit kwitansi. Kwitansi atau nota itu adalah bukti kontrak. Nah, itu dalam keadaan umum. Tapi dalam keadaan khusus terkait penanganan darurat sesuai dengan tanggap darurat tadi, maka kata PP 21 pasal 40 ayat 2, batasan nilainya tidak lagi digunakan. Berarti kalau misalkan beli hazmat nilainya 1 miliar, langsung pesan kepada penyedianya, suruh kirim, begitu dikirim, diperiksa, terima, baru kontrak. Itulah mekanisme pengadaan barang jasa dalam keadaan atau penanganan keadaan darurat. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa terasa nanti waktu kita membahas Perlem 13 dan SE nomor 3 tahun 2020 SE LKPP. Nah, kemudian yang ketiga juga di ayat 3 ini yang perlu juga saya sangat ingin sekali diperhatikan oleh kawan-kawan yang menyusun RKB. Tolonglah sense of crisis, sense of kedaruratan itu tetap dirasakan. Karena apa? Di sini sudah telah disebutkan pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud di ayat 1 meliputi peralatan dan atau jasa untuk pencarian penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat. Jadi kalau misalkan membangun bangunan gedung permanen selama 3 bulan yang selesainya setelah keadaan daruratnya kemungkinan besar akan terlewati, mending nggak usah dulu lah. Daripada kita membangun wisma untuk ini, misalnya bukan untuk menyindir siapa-siapa, membangun wisma misalkan, mending kita manfaatkan bangunan yang sudah ada untuk jadi wisma seperti yang dicontohkan oleh Pak Presiden gitu. Ini contoh yang tegas, tapi kenapa di daerah ada beberapa daerah yang memaksakan membangun bangunan gedung yang masa pembangunannya lama, baru selesai dan baru bisa dimanfaatkan lama, hanya untuk memanfaatkan kondisi seperti ini. Nah, ini bagian yang juga harus kita ini. Jadi, penekanan saya sekali lagi kepada RKB. Kemudian terkait dengan evakuasi korban, ada kebutuhan air bersih dan sanitasi, ada pangan, ada sandang, ada pelayanan kesehatan, dan penampungan serta hunian sementara. Paling tidak menurut saya dalam menyusun RKB terkait kebutuhan, memperhatikan pas PP 21 pasal 40 ayat 3 ini. Walaupun nanti ada kebutuhan-kebutuhan extraordinary dari ini, silahkan. Tapi paling tidak yang utama diperhatikan ini dulu sebagai landasan acuan. Mudah-mudahan ini bisa ini. Kemudian pengadaan barang jasa selain yang dimaksud ayat 3. Nah, yang tadi saya bilang walaupun nanti bisa saja ada kebutuhan yang lain, pengadaan barang jasa selain sebagaimana dimaksud ayat 3 dapat dilakukan oleh instansi atau lembaga terkait setelah mendapat persetujuan kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai kewenangannya. Ini kemudian berkaitan erat dengan yang saya sebut tadi kompetensi dari teman-teman di BPBD. Kalau kita lihat amanatnya ini, saya membaca pencarian, penyelamatan, pertolongan, evakuasi korban, kebutuhan air bersih, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, penampungan ini adalah tugas fungsinya BPBD atau BNPB. BPBD daerah dan BNPB. Kalau di luar itu, baru menunjuk instansi perangkat daerah lain. Nah, mungkin nanti akan dilihat tuh terasa di daerah seperti apa. Justru malah BPBD-nya tidak melakukan pengadaan sendiri, seluruh dana yang didapat dari RKB nanti bisa saja dikelola oleh instansi lain. Sehingga banyak surat-surat nanti penetapan bahwa sebagai instansi perangkat daerah yang pelaksana penanggulangan darurat. Padahal kalau kita memahami, kalau kita mencoba membaca ini, pemahaman saya seperti itu. Jadi BPBD adalah sentralnya. Nah, ketika sentral, maka pengadaan barang jasanya juga tersentral di sini nih. Untuk yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini. Nah, kemudian persetujuan sebagaimana ini hanya tentang persetujuan saja. Persetujuan pun dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara terus dalam waktu 3 kali 24 jam.
Jadi kalau misalkan BPBD tidak sanggup menangani ini, ada lagi kebutuhan yang lain, baru ke instansi lain. Ini PP 21. Nah, kemudian saya masuk ke Perlem 13 tahun 2018. Jadi tadi saya sebutkan bahwa pengadaan barang jasa yang khusus tadi di PP 21 pasal 40 itu pada keadaan tanggap darurat. Nah, di Perlem 13 justru diperluas. Justru diperluas. Bahwa ruang lingkup Perlem terkait pengadaan barang jasa keadaan darurat ini keadaan darurat memenuhi kriterianya, jadi ruang lingkupnya adalah keadaan yang disebabkan oleh bencana meliputi bencana alam dan seterusnya, keadaan lain yang disebabkan oleh, kemudian di sini disebutkan ditetapkan status keadaan darurat sesuai dengan ketentuan. Nah, keadaan selain yang disebabkan oleh yang nomor 1 ini ditetapkan oleh Menteri, Kepala Lembaga atau Kepala Perangkat Daerah. Kemudian lingkupnya oleh Perlem diperluas tidak hanya untuk tanggap darurat. Kalau PP 21 tadi hanya untuk tanggap darurat, tapi di Perlem itu diperluas dari mulai keadaan tertentu yang ditetapkan oleh BPBD, kemudian keadaan darurat yang ditetapkan oleh kepala daerah terdiri dari 3, siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat. Nah, ini maka dari itu kalau kita melihat konsideran dari, atau mungkin tidak tepat juga konsiderannya, dasar hukum yang melingkupi Perlem 13 tahun 2018 tidak disebutkan sama sekali PP 21 tahun 2018, justru hanya disebutkan Perpres 17 tahun 2018. Jadi Perlemnya mengacu kepada Perlem 17 saja terkait dengan memperluas ruang lingkup bahwa keadaan darurat yang boleh menggunakan penanganan keadaan darurat itu adalah dari keadaan tertentu. Sementara PP 21-nya tidak ada di situ, saya baca tidak ada bunyinya, tapi ruh tata caranya adalah ruh tata cara pasal 40 ayat 1 saya melihat. Kemudian lingkup audit PBJ keadaan darurat. Ini karena keterbatasan saya tentang mekanisme audit, karena bukan kompetensi saya, maka saya mengutip saja dari SE 6-nya BPKP. Tapi saya ada beberapa hal saya setuju gitu ya. Hal pertama yang di audit dalam tata cara hal pertama adalah memastikan kegiatan adalah dalam rangka COVID-19. Nah, ini kenapa saya setuju? Tadi paparan saya mudah-mudahan bisa sudah ditangkap. Kenapa saya setuju? Karena apa? Titik kritis pengadaan barang jasa penanganan darurat ya ada pada penyusunan rencana kebutuhan belanja. Untuk itu menurut saya sangat tepat kalau pada saat audit yang paling utama adalah memastikan kegiatan yang dilakukan itu adalah betul-betul dalam rangka penanganan darurat, bukan terkait dengan pengadaan yang terdampak COVID, tapi terkait penanganan COVID-nya. Jadi ada dua definisi yang harus kita pahami bersama. Itu di buku saya sudah tegaskan betul bahwa ada yang disebut dengan terdampak, ada yang disebut dengan penanganan. Kemudian meyakinkan KLPD memiliki daftar identitas RKB dalam COVID-19. Nah, ini daftar identitas kebutuhannya. Ini juga bagian yang saya sangat dukung sekali, sangat sepakat sekali saya. Sangat sepakat sekali karena ini titik kritis yang menurut saya harus diperhatikan. Kemudian memastikan pelimpahan kewenangan dari PA ke PA, dari PA ke KPA atau ke PPK, KPA ke PPK untuk melaksanakan PBJ COVID ini. Nah, terkait hal tersebut menjadi inline menurut saya karena RKB ini disusun oleh kepala SKPD yang secara fungsional, yang otomatis dia adalah KPA dalam lingkup penggunaan BTT karena PA-nya adalah kepala BKAD, kepala badan keuangan atau BUD-nya, maka harus dinaungi oleh satu surat perintah agar PPK ini pelaksana di ujung ini betul-betul memiliki kekuatan hukum bahwa dia adalah hanya petugasnya KPA.
Nah, sebagaimana definisi Perpres 16 tahun 2018 berbeda dengan Perpres 54 tahun 2010. Perpres 54 tahun 2010 menyebutkan di pasal 1 angka 7 itu disebutkan PPK adalah penanggung jawab pelaksana pengadaan barang jasa. Tapi di Perpres 16 sekarang kewenangannya diperkecil dengan sebutan bahwa PPK adalah penerima kewenangan dari PA KPA. Dalam konsepsi Undang-Undang 30 tahun 2014 yang saya pahami, maka sekarang PPK itu hanyalah mandatorinya PA. PPK hanya bertanggung jawab kepada PA secara tugas, dia menjalankan tugas yang diperintahkan PA, tapi sebagai mandatorinya PA. Artinya PPK hanyalah petugas pelaksana pengadaan barang jasa atas nama PA. Ini juga bagian yang menurut saya penting, sehingga harus dipastikan ada surat perintah atau surat tugas kepada PPK dalam menjalankan PBJ COVID di luar tugas-tugas yang sudah umum dilimpahkan. Memastikan penyedia yang ditunjuk adalah penyedia yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, ini yang sedikit nanti akan kita bahas, apa yang disebut dengan kemampuan ini. Sehingga penilaiannya nanti tidak lagi bersifat administratif, tapi sudah harus bersifat bersifat material atau bersifat kompetensi. Kemudian yang selanjutnya, memastikan alat kesehatan, alat kedokteran, obat telah memiliki nomor registrasi. Ini tentu tentang kualitas. Jadi silahkan Anda beli di penyedia yang baru saja, misalkan kalau kita tidak punya lagi sumber penyedia yang meyakinkan untuk memasoknya, tapi ada penyedia yang baru saja berdiri, baru saja mendapatkan legalitas hukum untuk menjadi penyedia, yang harus dipastikan adalah barang yang dia sediakan harus tetap legal dan memiliki nomor registrasi. Kemudian memastikan penyedia memiliki dan menyiapkan alat bukti kewajaran saat diaudit. Nah, ini juga nanti diskusinya mungkin akan banyak ke sini, tapi nanti akan saya jelaskan di selanjutnya. Jadi, kalau kita melihat seperti ini, maka tanggung jawab menyiapkan alat bukti kewajaran itu bukan pada pelaksana, bukan pada PA, bukan pada PPK, bukan pada KPA, tapi pada penyedianya. Nah, ini tentu hal yang perlu sangat diperhatikan oleh teman-teman pada saat mengaudit, bahwa pastikan bahwa penyedia ini, karena penyedia ini kan entitas yang bukan dalam lingkup kita dalam administrasi pemerintahan. Mereka adalah pihak luar yang kemudian kita ajak berkontrak. Karena dia berkontrak, kemudian kita sebut dia rekanan. Karena dia sudah menjadi rekanan, atau dalam ini konsep perkawinan itu menantu, maka kita sudah mempunyai kewenangan untuk mengaudit ini menantu. Gitu. Tapi kalau ini tidak kita ikat dalam satu kontrak, di dalam kontraknya kemudian tidak ada klausula bahwa nanti kita berhak untuk melakukan audit terhadap rekanan ini, maka kita nanti akan berhadapan dengan kasus perdata yang lain. Maka dari itu, formulasi dokumentasi administratifnya harus sedemikian rupa mengikat penyedia agar meski tidak perlu mereka menyatakan bahwa mereka akan menyiapkan alat bukti kewajaran atau tidak menyampaikan sama sekali alat bukti kewajaran kepada PPK, tapi pada saat dia berkontrak menyerahkan barang, menerima pembayaran, sudah bisa dipastikan dia menandatangani bukti-bukti yang di dalamnya menyatakan bahwa dia itu bersedia memenuhi segala hal terkait dengan penyiapan alat bukti kewajaran. Nah, ini kemarin saya ceritakan, kalau mereka belum menjadi penyedia saja, sudah kita pada saat nanti saya beli ke kamu, kemudian kamu harus bertanggung jawab ini, bertanggung jawab ini, bertanggung jawab ini, jangan-jangan dia udah nggak mau jual lagi ke kita. Gitu. Ini juga bagian apa yang harus kita perhatikan dalam tata caranya. Kemudian memastikan barang jasa telah dibayar sesuai pesanan, artinya quality dan quantity sesuai dengan yang diterima, sesuai dengan kesepakatan. Memastikan pekerjaan segera dimulai setelah SPPBJ dan SPMK. Ini khususnya untuk jasa, untuk pelaksanaan pekerjaan, bukan untuk pengadaan. Jadi
pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya jasa, baik itu sifatnya jasa konstruksi, jasa lainnya, ataupun nanti mungkin berkaitan dengan diperlukannya perencanaan bangunannya, maka diperlukan konsultansinya. Kemudian memastikan pelaksana swakelola kalau dilakukan dengan swakelola. Nah, sekarang banyak sekali praktek-praktek swakelola, misal yang di tempat saya di Kota Banjarbaru misalkan ada praktik swakelola, kemarin diskusi juga dan alhamdulillah sudah insya Allah sesuai, yaitu memberikan modal material kepada penjahit-penjahit untuk memproduksi masker non medical grade yang nanti akan dibagikan kepada masyarakat ataupun petugas-petugas lapangan yang tidak berada di ring 1. Nah, ini juga dalam rangka sekaligus untuk padat karya dan jaring pengaman sosial dan jaring pengaman ekonomi. Ini memastikan pelaksana swakelola. Nah, ini mindset swakelolanya juga tolong jangan didekati dengan mindset swakelola pengadaan penanganan darurat ini dalam lingkup pengadaan khusus. Oke, putus lagi ya? Ya, nggak apa-apa, Pak. Sekalian Pak Samsul, mohon maaf, izin. Ini teman-teman yang mau bertanya sudah banyak sekali. Mungkin gitu, kita agak percepat supaya bisa mengcover ya. Siap. Siap. Jadi selanjutnya memastikan para pihak telah menandatangani fakta integritas. Nah, kalau putus lagi, Pak. Di lapangannya karena ini sudah ada di SE 6 setiap kali Tes. Mohon maaf Pak Samsul, kayaknya kita terputus lagi. Mohon maaf sebentar Bapak Ibu ya, kita tunggu ini kendala teknisnya memang. Tes Pak. Inilah tantangan terbesar kita WFH Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar. Baik teman-teman, sebentar lagi kita akan segera masuk ke sesi tanya jawab. Nanti ada beberapa pertanyaan juga teman-teman yang dari YouTube, silahkan menyampaikan. Nanti mungkin kami tidak bisa menjawab semua, tapi akan kami upayakan mungkin kalau sudah dijawab dengan yang pertanyaan lain. Nanti materi link paparan juga akan link video juga akan kami share. Ada usul dijadikan FAQ, boleh Pak? Nanti kita buat resumenya, kita kumpulkan FAQ-nya. Mungkin yang tidak terjawab di sini bisa kita akomodir melalui dokumen ya setelah ini ya. Nanti kita edarkan ke teman-teman. Kita sambil tunggu Pak Samsul sebentar. Tadi kita sudah mengcover ya beberapa isu-isu terkait PBJ khususnya. Mulai dari awal itu perlu teman-teman ingat sebenarnya ini juga bukan hanya terkait PBJ ketika COVID, tapi juga dalam keadaan normal, satu proses. Jadi teman-teman jangan sampai terlupa. Yang kita cari itu adalah kepatuhan proses. Dampak itu sebenarnya adalah ikutan dari proses yang tidak sesuai. Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan kompetensi pelaksana PBJ. Kompetensi pelaksana PBJ ini juga ternyata penting untuk kita singgung. Kenapa? Ternyata kalau kita ketemu kondisi seperti ini, dan selama ini kita membiarkan kompetensi pelaksana PBJ, terutama PPK itu menjadi hal yang tidak pernah kita sentuh, di banyak audit kita paham kalau PPK itu kualifikasinya kurang memadai, terlalu banyak yang mereka pegang untuk satu PPK memegang banyak paket pekerjaan. Nah, ternyata dampaknya ketika kita bertemu hal seperti ini, kita semakin sulit dengan kompetensi pelaku PBJ yang ada. Lalu sekarang kita juga dipaksa untuk melakukan pekerjaan secara otomatis, termasuk dengan PBJ. Jadi banyak hal-hal yang terpaksa kita lakukan secara otomatis. Jadi runutan proses PBJ yang panjang ini pun sekarang terpaksa untuk kita potong karena adanya pandemi ini. Dan mungkin ini akan menjadi new normal buat kita selanjutnya. Itu secara umum.
Lalu yang secara spesifik itu tadi terkait PBJ di masa COVID adalah yang perlu dicermati mengenai titik kritis penggunaan dana bantuan non tunai, bantuan tak terduga tadi. Bisa dipakai itu kapan? Pada aturan tertentu disampaikan itu hanya bisa digunakan pada masa tanggap darurat. Nah, ini yang perlu dicermati oleh teman-teman pemeriksa nanti salah satunya. Kapan penetapan masa tanggap darurat itu? Itu poin pertama. Lalu itu tadi poin legislasi ya, keabsahan BTT itu kapan digunakan. Lalu yang kedua terkait SKPD. SKPD mana yang boleh untuk melakukan pengadaan-pengadaan terkait penanggulangan COVID. Perlu diingat, penanggulangan COVID, jadi ini diblok hanya untuk yang penanggulangan langsung, yang terkait dengan COVID, itu menjadi prioritas untuk yang berikutnya. Itu poin kedua. Jadi pertama terkait sumber dana, BTT kapan, lalu kedua SKPD mana. Jangan sampai SKPD yang tidak punya fungsi, kemudian ikut-ikutan ternyata menyelenggarakan penanggulangan COVID, harus ada penetapan secara administrasi kedokumenan. Lalu perlakuan khusus dalam pertanggungjawaban, seperti apa pertanggungjawabannya itu sebenarnya nanti ini Pak Samsul banyak menjawab mungkin di pertanyaan ditanya jawab dengan teman-teman. Lalu secara masalah kelembagaan ternyata sama, kita masih berkutat dengan kualifikasi SDM. Salah satunya ini adalah di BPBD yang disoroti Pak Samsul, bagaimana mereka bisa bergerak cepat kalau pada dasarnya mereka sense-nya juga tidak ada di bidang itu. Lalu terkait lagi dengan BTT dan Bansos dipakai pada saat yang bersamaan, penting juga harus kita pastikan walaupun ini darurat, yang tidak boleh dilewatkan itu adalah perencanaan. Proses boleh dipotong, tapi perencanaan itu tetap menjadi kewajiban. Perencanaan itu minimum harus melihat jenis alkes apa yang paling dibutuhkan, berapa jumlah kebutuhan. Nah, itu menjadi penting untuk tiap-tiap daerah itu memiliki data. Inilah pentingnya saat ini kita punya data dan informasi yang kuat. Jangan sampai kita habis duit untuk beli masker, ternyata kebutuhan maskernya sudah terpenuhi. Ternyata ada hazmat yang lebih butuh, atau lain sebagainya. Itu rencana. Rencana adalah sesuatu yang harus, walaupun itu darurat. Tidak ada Fokus ya, kata, Mbak? ya relaksasi. Silakan Pak Samsul. Tadi saya hanya isi sedikit sambil menunggu Pak Samsul. Silakan Pak Samsul dengan mungkin 5-10 menit lagi ya Pak Samsul ya. Siap. Siap, silakan. Iya, putus lagi tadi ya. Oke. Ini kewajaran harga. Jadi kita berbicara tentang kewajaran harga, sekali lagi PPK tidak punya referensi atau tidak punya alat terkait dengan kewajaran harga. Karena disebutkan di pasal 26 ayat 5 disebutkan HPS adalah alat menilai kewajaran harga. Sementara di Perlem 13 proses dilakukan langsung dengan proses tunjuk langsung, bukan penunjukan langsung ya. Penunjukan langsung adalah proses normal. Dari mulai memanggil penyedia, mengundang, mengevaluasi, sampai dengan seterusnya. Bahkan di belakangnya ada menyusun HPS dan seterusnya. Tapi kalau keadaan darurat ini adalah proses, kalau sesuai dengan PP 21 pasal 40 tadi, adalah proses pembelian langsung. Kita langsung tunjuk, langsung pesan kepada penyedia itu. Sehingga tidak ada mekanisme penyusunan HPS. Yang kita pegang hanyalah RKB saja. Nah, karena yang kita pegang RKB, tentu kita tidak bisa menilai kewajaran penyedia. Karena RKB itu baru rencana anggaran biaya yang kita sebut pagu. Nah, jadi kalau membebankan kewajaran harga kepada PPK, menurut saya akan bertentangan dengan 16 tahun 2018. Artinya membebankan sehingga kembali lagi sesuai dengan SE, ya, sesuai dengan SE, yaitu penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga sebagai bahan pos audit setelah pembayaran. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini gambaran saja yang disebut dengan pembelian langsung ini. Order, pesan, kirim, keluar invoice, bayar. Sedangkan penunjukan langsung itu procure to pay. Identifikasi kebutuhan, tawarkan dulu kepada penyedia, kemudian baru order. Tapi kalau purchase to pay adalah order langsung, gitu.
Ini alur transaksinya. Kemudian ada juga yang nanti akan kita diskusikan seperti yang saya bilang tadi, pembayaran 143 kalau tidak salah, yang mengakomodir seperti yang saya sampaikan ini. Nah, ini kemarin PMK itu. Tapi di DAPBN, di Kementerian Lembaga, sudah ada yang disebut dengan SPKBJ. Kemudian sudah ditegaskan, cukup dengan komitmen penyedia di dalam kontrak itu bisa mengeluarkan dana sampai dengan 50 juta. Sedangkan dengan SPKBJ bisa lebih besar dari itu, meskipun nilainya di atas 50 juta dan seterusnya. Nah, untuk daerah terus terang tidak ada. Untuk daerah tidak ada. Nah, ini juga nanti menjadi titik kritis. Maksud saya apa? Tolong kalau misalkan ada kendala-kendala seperti ini, saya berharap selama barangnya ada, kuantitinya sesuai, kualitinya sesuai, ketika terjadi pembayaran 100%, gitu, 100%, barangnya tersedia, meskipun tidak ada jaminan, maksud saya ini bisa terjadi relaksasi temuan juga, relaksasi audit juga. Karena apa? Terus terang, khususnya di daerah, tidak ada panduan yang tegas dikeluarkan oleh Kemendagri ataupun pemerintah daerah, banyak yang tidak mengeluarkan regulasi yang sama persis dengan PMK 143, saya ini 143, nanti saya carikan lagi. Nah, kemudian selanjutnya swaklola. Nah, kalau swaklola yang ingin saya sampaikan, tidak ada tipe swaklola di sini. Tidak ada tipe swaklola 1, 2, 3. Semua swaklola penanganan darurat. Jadi jangan ditipe-tipekan, karena begitu ditipe-tipekan nanti pasti akan jomblang dengan di lapangan. Bahkan kalau kita lihat di sini, kita lihat pelaksana swakelolanya ada pelaku usaha. Sedangkan prinsip umum namanya swakelola tidak boleh ada profit. Tapi di dalam proses penanganan keadaan darurat ini, swakelola bisa dilakukan oleh pelaku usaha. Nah, misalkan contoh yang saya contohkan tentang masker tadi. Kalau pengerjaan masker yang tadi masyarakat diserahkan kepada masyarakat, kepada penjahit-penjahit, maka penjahit itu tidak bertindak sebagai masyarakat, dia bertindak sebagai pelaku usaha. Nanti mereka memproduksi masker, kemudian kita beli kepada masyarakat. Tapi bahan materialnya itu dari kita. Nah, ini juga kombinasi Pak. Waduh, semoga tidak ini lagi kita yang saya terputus. sampaikan supaya saya tidak lupa, saya buat seperti ini, yaitu pertama, titik kritis PBJ penanganan darurat menurut saya ada pada perencanaan kebutuhan belanja, bukan pada soal kewajaran harga. Kemudian pondasi utama akuntabilitas pengadaan barang jasa darurat adalah pada informasi dan pencatatan. Maka dari itu setiap kali saya mendampingi saya sebutkan, Anda sudah nego nggak? Sudah. Ada nggak bukti negonya? Ada. Di mana? Di SMS, di WA. Tolong itu didokumentasikan dengan baik tanggal, hari, dan lokasinya. Selengkap-lengkapnya. Karena pondasi utama akuntabilitas PBJ darurat adalah pada informasi dan pencatatan dokumentasinya. Kemudian saya mengharapkan tapi ini harapan saya saja, mohon jangan ditanggapin berbeda. Fokus pada akuntabilitas rasa kedaruratan, bukan pada rasa ketidakwajaran harga. Karena kalau kita bercerita tentang ketidakwajaran harga, maka kewajaran harga pada saat keadaan yang tidak wajar itu adalah ketidakwajaran itu sendiri. Kemudian ukuran utama penilaian maksudnya penilaian output pengadaan barang jasa darurat adalah menurut saya pada ketepatan quality dan quantity yang diserah terimakan dan dibayar. Ini nanti kalau misalkan mempost audit, menurut saya yang paling penting adalah quality dan quantity-nya. Kemudian penilaian ketidakwajaran harga yang akan dipertanggungjawabkan oleh penyedia nanti adalah pada tidak menggunakan mazhab-mazhab keuangan negara menurut saya, karena yang kita hadapi adalah pelaku pasar.
Saya sering menyebut pasar itu sangat jahiliyah sekali karena prinsip mereka adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, maka harus ada dimensi regulasi lain yang digunakan untuk menilai pasar itu ya, KPPU, persaingan usaha yang sehat, kemudian eh, kemudian tentang regulasi perlindungan konsumen, ini juga dimensi-dimensi yang semestinya harus bisa dibuka selain regulasi lain seperti misalkan ada penipuan dan segala macam. Tapi dimensi regulasi keuangan negaranya yang terkait dengan administratif tadi harusnya pakai nota, harusnya pakai SPK dan seterusnya itu saya pikir uh, di apa ya dikeluarkan dari mindset penilaian ketidakwajaran harga itu. Terakhir, sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan ini, walaupun saya juga bukan orang yang sangat ahli di bidang ini, tapi saya memahami bahwa pengadaan itu adalah amanah kekhalifahan manusia di muka bumi, mencakup memelihara, melindungi, dan memakmurkan bumi. Jadi saya meyakini nanti dunia pengadaan ini akan menjadi leading sektor pemikiran kita, tidak lagi hanya tentang uang saja, tapi tentang bagaimana kita sebesar-besarnya memunculkan manfaat bagi kemaslahatan umat. Kemudian yang kedua, manusia itu adalah tempatnya salah dan hilaf. Jadi manusia juga sudah dinyatakan bahwa manusia dalam kerugian, sehingga kita sebagai Bapak Ibu sekalian, juga sebagai auditor, saya sebagai pelaku di lapangan, itu sedang berupaya untuk taat pada kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Jadi upaya kita dalam melakukan, saya sebagai pelaku di lapangan, kemudian Bapak Ibu sekalian dalam melakukan audit juga dimensinya mudah-mudahan sama, artinya dalam pemahaman permakluman bahwa manusia itu memang dalam kerugian, artinya tempat salah dan hilaf gitu. Jadi, kejahatan tidak boleh dimaklumi, tapi kesalahan mungkin bisa dimaklumi. Kemudian yang selanjutnya juga izinkan saya mengutip atas pemahaman saya sendiri bahwa bahkan kita saja, manusia saja diminta untuk berdoa, untuk berlindung kepada Tuhan dari kejahatan pendengki apabila dia dengki. Jadi bukan kita berlindung dari orang yang dengki, tidak. Tapi kita berlindung dari orang yang dengki apabila ia dengki saja. Tapi kalau kita tahu dia adalah pendengki, tapi belum melakukan kedengkiannya, kita tetap menganggap dia sebagai orang yang tetap manusia seperti kita, tapi kita minta perlindungan apabila dia dengki saja. Artinya kesalahan itu dinilai sebagai kejahatan dari dua hal yang kita rumuskan bersama terkait dengan mens rea dan actus reanya. Jadi harus dilihat dari itu. Kemudian terakhir, apapun yang kita lakukan, saya sebagai pelaku, segala hal itu ikhtiar dan tawakal tugas kita, tapi ketetapan itu adalah izin Tuhan. Termasuk juga mungkin dalam dimensi tugas Bapak Ibu sekalian, dalam pandangan saya, Bapak Ibu sekalian berikhtiar dan bertawakal dalam melakukan audit, mengidentifikasi apakah ada kesalahan dan seterusnya. Apabila kesalahan itu tidak bisa ditemukan dengan cara yang apapun, meskipun Bapak Ibu sekalian yakin, maka serahkanlah ketetapan itu nanti kepada Tuhan. Artinya hukuman Tuhan, sanksi Tuhan jauh lebih teliti daripada kita. Jadi ini saja pesan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan paparan ini bermanfaat. Ada paling tidak sedikit saja yang bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Kemudian terakhir dari yang terakhir adalah saya juga sampaikan link ini. Kami sudah berikhtiar untuk membuat dengan tim. Ini saya izin juga menyebut Bapak Rahvan Mokoginta dari Kota Mubagyu yang membuat konsep surat pesanan, SPPBJ, dan segala macam yang terus terang tidak ada di dalam
regulasi Perlem 13, tapi coba kita bikin dalam rangka apa? Dalam rangka membantu kawan-kawan pelaksana di lapangan, sehingga mudah. Termasuk tadi message yang tadi saya bilang bahwa tidak perlu berdebat habis tentang penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga, tapi sudah tertuang di dalam perikatan bahwa tanggung jawab menyiapkan kewajaran harga itu adalah ada pada penyedia. Kemudian ada juga bisa juga diakses di pustaka saya, ada pustaka pengadaan barang jasa darurat milik saya, darurat SR. Kemudian ada juga, ini juga saya sampaikan dari Dr. Fahrul Raji, kebetulan beliau adalah Kepala UKPBJ di Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi. Beliau juga menerbitkan beberapa dokumen-dokumen yang bisa mungkin menjadi bahan masukan buat Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Ya, terima kasih Pak. Mbak Okta. Mudah-mudahan ini, dan beberapa kali putus tadi, mudah-mudahan, Ya, tapi tetap mudah-mudahan message-nya bisa sampai. Terima kasih, ya, saya serahkan ke Mbak Okta. ya, terima kasih Pak Samsul. Teman-teman, ini kita langsung